Selamat pagi. Selamat pagi. Diri semuanya. Kalau dari rumah. Om Swastiastu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan duduk kembali. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali lah di pelajaran PKN untuk hari ini. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Harap semuanya luar biasa ya, dan semangat untuk pertemuan kali ini. Dan untuk pertemuan kali ini ada yang tidak masuk? Ada. Nanti ada. Ya, untuk ininya terkait dengan pengabsenan atau absen kalian saya kirimkan saja langsung Google Form. Silakan kalian isi Google Form kalian untuk absen hari ini. Kirim di grupnya, silakan lihat grupnya, grup WA-nya untuk isian absennya. Silakan kalian isi absen terlebih dahulu. Ori Rusmila. Rusmila dan Putra Heriawan. Rusmila dan Putra Heriawan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan siapkan diri kalian. Lihat tuh, ada kursi yang masih kurang rapi atau bukunya, silakan dikeluarkan buku yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Pakai catatan dan yang lainnya silakan dikeluarkan dan dirapikan dulu meja kalian dan yang lainnya, biar kita belajar dengan aman, nyaman dan tertib semuanya ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, anak-anak, sekarang kita lanjutkan untuk kesepakatan kelas kita untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Ada beberapa kesepakatan kelas, bisa lihat di depan kalian. Di sini Bapak akan berikan kalian kesepakatan kelas, ada 6 kesepakatan kelas. Yang pertama itu kalian hadir tepat waktu. Saya harapkan kalian hadir tepat waktu dalam pembelajaran yang saya berikan. Yang kedua, kita akan berbicara dengan sopan. Misalkan pada saat kalian berbicara itu dengan sopan atau menyampaikan pendapat dengan sopan dan baik. Apalagi jangan nyerocos istilahnya ya. Mohon kalau ada apabila ada temannya yang berbicara dihargai, dihormati. Kalau kalian sudah dikasih kesempatan untuk berbicara, silakan berbicara. Yang kedua, yang ketiga, kesepakatan kelas itu saling menghargai. Saling menghargai di sini artinya apabila ada teman yang berpendapat, silakan kalian hargai pendapat mereka karena kan setiap orang punya hak untuk berpendapat. Itu. Yang keempat, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nanti kan dalam kegiatan pembelajaran pasti ada tugas. Saya harap mohon untuk mengumpulkan tugasnya itu tepat waktu. Jadi jangan sampai sekarang saya minta tugas, nanti ngumpulnya minggu depan diminta, Pak maaf saya belum selesai dan seterusnya, itu jangan. Jadi kumpulkan tugasnya tepat waktu. Dan yang kelima, nah saya harapkan seperti ini dalam kegiatan pembelajaran kita aktif. Kalian aktif bertanya, aktif melakukan atau mencari materi, baik itu melalui buku, melalui internet dan seterusnya. Itu diharapkan. Dan yang terakhir, nah ini kan sekalian kalian diberikan untuk bawa HP ke sekolah. Saya harapkan HP hanya dipergunakan pada saat saya menyuruh kalian untuk mencari materi. Jangan mempergunakan HP itu untuk bermain. Itu saya harapkan. Ya, itu kesepakatan kelas kita. Ada yang mau menambahkan nggak tentang kesepakatan kelas? Bisa diterima untuk kesepakatan kelas di depan kalian? Bisa. Jadi bisa saya lanjutkan ya. Bisa. Jadi apabila terjadi pelanggaran nanti kalian mendapatkan sanksi dari apa yang kalian lakukan. Sudah? Sudah. Oke, untuk selanjutnya kita akan untuk penguatan penanaman karakter. Sekarang saya ajak kalian untuk menyanyi bersama. Kita menyanyi lagu Wajib Nasional. Ya, kita menyanyi lagu Wajib Nasional. Sekarang saya pilihkan video terlebih dahulu. Anak-anak, kita mulai sekarang ya untuk menyanyikan lagu nasionalnya. Kita nyanyi bersama. Pakai tepuk tangan ya, biar semangat. Satu,
next. Oke, tadi sudah kalian menyanyikan lagu wajib nasional dan sekarang baik anak-anak, adakah yang masih ingat materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Oke, Budi. Minggu lalu kita membahas materi tentang hukum. Oke, minggu lalu kita sudah membahas tentang materi tentang hukum. Kamu tahu pengertian hukum itu apa, Budi? Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi yang bersifat memaksa dan wajib dilakukan oleh masyarakat. Oke, bagus sekali. Budi sudah menyampaikan. Ada yang masih ingat tentang materi yang minggu lalu? Yang mau berpendapat? Oke, silakan sih, Gitra. Saya masih ingat pelajaran minggu lalu yaitu tujuan hukum. Oke, kamu tahu tujuan hukum itu apa saja? Izin menjawab. Ya. Tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, ketertiban untuk masyarakat. Adapun tujuan hukum yaitu menjamin adanya kepastian dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan yaitu asas-asas keadilan dalam bermasyarakat. Oke, terima kasih Gitra. Nah, untuk materi minggu lalu ada lagi yang mau menyampaikan terkait materi minggu lalu? Sudah? Oke, silakan. Saya ingat ada materi tentang pergolongan hukum. Oke. Pergolongan hukum berdasarkan sumbernya dan ada berdasarkan bentuknya. Dan juga pergolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya. Oke, terima kasih. Berarti sebagian besar kalian sudah paham atau sudah masih masih mengingat materi yang kita sampaikan minggu lalu. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang apa itu hukum, tujuan, ciri-ciri hukum, makna hukum serta penggolongan hukum. Saya harap semua sudah memahami tentang materi yang minggu lalu untuk kita bisa lanjutkan materi ke berikutnya. Bisa dimengerti? Bisa. Dan sekarang kita akan langsung ke tujuan pembelajaran materi yang akan kita bahas. Adapun materi di pertemuan kali ini yaitu terkait dengan peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Bab 2 mengenai perlindungan dan penegakan hukum. Kalian bisa lihat di slide di depan materi yang akan kita pelajari. Baik anak, adapun tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini yaitu kalian bisa lihat di depan kalian di slide. Nah, dalam pembelajaran selama proses pembelajaran dengan di sini kita akan menggunakan yang namanya model project based learning. Seperti pertemuan minggu lalu kan Bapak sudah memberikan kalian suatu project untuk bisa dikerjakan dan nantinya di pertemuan ini akan ditampilkan. Nah, di sini kita juga akan menggunakan yang namanya diskusi, tanya jawab serta melakukan presentasi terkait dengan kegiatan kelompok yang akan kalian lakukan nantinya, dan juga menggunakan yang namanya PDATK teknologi serta kalian akan saya berikan lembar kerja proyek atau LKPD yang dinamakan nanti kerja bersama dan nanti misi LKPD itu. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik diharapkan dapat menjalankan perilaku orang beriman dan praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan baik. Jadi pertama. Tujuan yang kedua, berperilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat dengan baik. Ada yang bisa bantu saya untuk membacakan tujuan yang ketiga yang di depan, bisa? Ya, silakan. Nomor 3. Setelah melihat tayangan video, peserta didik dapat menganalisis data dari berbagai sumber dengan penuh disiplin tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan benar. Oke, terima kasih. Itu tujuan yang ketiga. Tujuan yang keempat, ada yang bisa bantu saya lagi untuk membacanya? Sudah siapa bisa membaca? Yang keempat, silakan. Yang keempat, setelah memperoleh berbagai informasi terkait dengan materi yang peserta didik, dapat mengevaluasi dan menentukan tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan benar. Oke, terima kasih Saudara Sepa. Yang kelima tujuannya yaitu saya bacakan sendiri. Peserta didik mampu menyajikan hasil evaluasi secara disiplin tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan baik. Yang terakhir, melalui hasil kerja kelompok nantinya itu kalian bisa menyajikan dari apa yang sudah kalian kerjakan. Itu tujuan pembelajaran yang kita ingin capai dalam kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, untuk selanjutnya kita akan Bapak akan memberikan kalian yang namanya pretest. Nah,
karena kan materi ini baru buat kalian. Sebelum kita membahas secara bersama, saya akan berikan kalian pretest terlebih dahulu, dan pretest ini saya akan gunakan Google Form kembali. Jadi kalian jawab pertanyaan yang saya berikan di pretest itu, apa yang kalian ketahui dan bagaimana seterusnya itu kalian jawab seadanya dulu. Nanti siapa tahu pembelajaran ini pernah kalian baca, pernah lihat dan seterusnya. Ya, nah silakan kalian sekarang lihat kembali lagi HP-nya, cek kembali lagi. Saya kirimkan soal pretest ke grup kalian. Saya kasih waktu untuk kalian mengerjakan pretest ini selama 5 menit. Silakan kalian kerjakan dengan semaksimal mungkin ya. Mengenai hasil tidak masalah. Oke, soalnya sudah saya kirim, silakan cek, silakan kerjakan. Sudah? Waktunya tinggal lagi 1 menit ya. Oke, waktunya sudah habis. Saya rasa sudah ini. Gimana hasilnya? Baguskah atau kecilkah hasil kalian? Berapa dapat nilai? Budi berapa dapat nilai? 40. Eka berapa dapat nilai? Kita maaf. 45. Oke, ya udah nggak apa-apa. Namanya juga pretest, untuk nilainya tidak masalah. Mungkin nanti setelah kalian mendapat materi untuk pelajaran, kalian dapat nilai bagus. Jadi kita nanti bahas materinya secara bersama ya. Nah, itu pretest dari kalian. Sekarang selanjutnya kita akan lanjutkan. Nah, sebelum saya akan membahas tentang materinya terkait dengan perlindungan dan dinamika lembaga penegak perlindungan hukum, di sini saya akan menampilkan atau memberikan kalian permasalahan terlebih dahulu. Permasalahannya terkait nanti ada di depannya bisa lihat di PowerPoint-nya. Saya akan tunjukkan terkait permasalahan baik itu berupa gambar maupun video. Kalian bisa kaji atau kalian bisa berpendapat terkait gambar dan video yang saya berikan nantinya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, di sini akan saya berikan permasalahan kepada kalian. Silakan kalian simak video di depan kalian. Nanti kalian bisa tanggapi terkait dengan permasalahan yang ada di video tersebut. Silakan simak secara bersama ya. Saya bicara dalam beberapa saya oknum-oknum polisi yang baik. Itu ada video pembelajaran terkait dengan lembaga penegak hukum. Coba mereka Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia termasuk negara hukum. Maksudnya bahwa segala sesuatu permasalahan di Indonesia dapat diselesaikan dengan jalur hukum. Hal itu seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 yang bunyinya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil caranya mereka bisa sandal jepit oleh AA. Kasus-kasus ini menggambarkan betapa bobroknya penegakan hukum bangsa kita. Banyak kasus korupsi yang sangat merugikan negara kita terlepas dari jeratan hukum. Atau setelah salinan putusan vonis tidak bersalah yang baru terbit Maret 2019 lalu, yang kalau dihitung sampai pengajuan gugatan belum sampai 3 bulan. Wah, yang benar yang mana ya guys? Siapapun, gimana opini kalian? Oke, demikian tadi video yang bisa saya sajikan. Ada yang bisa menanggapi terkait dengan video yang sudah saya sajikan tadi? Oke, silakan Gita. Izin menanggapi Pak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nuwandita Kristina Yasmin. Menurut pendapat saya, dari tayangan video tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, di mana hukum telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, serta perlindungan dan kepastian hukum. Namun pada kenyataannya,
kita dari terkait dengan paparan permasalahan video yang ada di depan kalian. Ada lagi yang mau menanggapi terkait dengan paparan video? Oke, silakan Rika. Izin menanggapi Pak. Perkenalkan, nama saya Putri Rika Septiari. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sini saya ingin menanggapi terkait video yang disajikan. Kita dapat mengambil hikmah bahwa masih ada beberapa orang yang belum percaya dan yakin terhadap penegak hukum, contohnya kepolisian yang ada di Indonesia. Apalagi kita bisa mengetahui banyak kasus-kasus yang sedang hangat pada saat ini. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang mau menanggapi terhadap permasalahan video? Oke, ini dulu. Bidi dulu, silakan ini. Sebelum saya menanggapi, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Putri Bidi Ramadita. Nah, dari video itu menurut saya terkait dengan video yang Bapak berikan, terkait dengan adanya perlakuan salah tangkap dari pihak kepolisian, itu dapat mengakibatkan orang yang tidak bersalah merasa bersalah dan mengurus sebab akibat karena dia tidak melakukan tetapi dia yang menerima akibatnya. Nah, daripada itu mungkin seharusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati dalam menyelesaikan kasus berikutnya lagi. Oke, bagus sekali terhadap Widi, KPN dari Widi. Ada lagi? Oke, silakan Pringga. Dari video yang Pak tayangkan tadi, menurut saya dapat diketahui bahwa saat ini hukum itu masih dapat dikatakan tumpul ke atas dan tajam ke bawah, yang menyebabkan legalitas hukum itu masih dipertanyakan dan belum dapat berjalan secara maksimal. Terima kasih. Oke, bagus sekali dari semua pendapat terkait dengan permasalahan yang ada di video tersebut. Saya reaksi buat kalian semua, silakan terus untuk semuanya. Oke, dari apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi, benar sekali video yang ada di depan kalian itu terkait dengan permasalahan hukum yang ada di Indonesia, baik itu terkait dengan kasus salah tangkap dan kasus yang menyatakan bahwa hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah, serta dengan yang lainnya. Serta kita tahu juga hukum itu sudah diberikan jaminan dan hukum itu sudah pasti, apalagi sudah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penjaminan hukum membuat kita akan tahu tentang peraturan-peraturan yang ada, serta kita akan bisa menghargai dan menghormati hukum itu sendiri supaya tidak terjadinya yang namanya pelanggaran hukum. Dan bagus sekali dari apa yang disampaikan tadi terkait dengan pembahasan atau penyampaian permasalahan yang saya berikan di video tersebut. Nah, untuk selanjutnya karena sudah kalian sudah bisa menjawab terkait dengan atau menyampaikan tanggapan terkait dengan video yang saya berikan, saya akan lanjutkan terkait pembahasan materinya. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas materi tentang yang namanya peran lembaga. Nah, saya akan sedikit memberikan pembahasan peran lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia, dan nantinya sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu terkait dengan proyek yang sudah saya berikan kepada kalian, kelompok proyek. Nanti setelah saya memberikan pemaparan materi terkait dengan lembaga penegak hukum di Indonesia, kita akan melakukan yang namanya kerja kelompok. Saya akan memberikan pemaparan sedikit saja, dan untuk pembahasan selanjutnya kalian yang akan mencari informasi dan kalian yang juga akan menyampaikan sesuai dengan proyek yang sudah Bapak berikan pada waktu ini. Bisa dipahami? Bisa. Sedikit ya, Bapak memberikan ada 4 lembaga penegak hukum di Indonesia. Yaitu, ada yang tahu nggak lembaga penegak hukum di Indonesia? Ada apa itu? Kan waktu ini saya sudah sampaikan lembaga penegak hukum. Yang pertama apa saja? Polisi. Oke. Ada kepolisian, ada kejaksaan, kehakiman, advokat, dan KPK. Oke, bagus sekali. Ada 4 lembaga yang akan menjadi penegak hukum, yaitu yang pertama ada polisi, ada yang namanya hakim, ada yang namanya advokat, dan ada yang namanya KPK. Itu lembaga atau lembaga-lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Baik itu terkait dengan peran dari polisi itu apa? Polisi kan kalian tahu, polisi di Indonesia itu adalah sebagai tugas dan wewenangnya itu adalah memelihara keamanan dan ketertiban yang ada di negara kita. Kedua, terkait dengan kejaksaan. Jaksa biasanya itu adalah seorang penuntut umum terkait dengan kasus-kasus permasalahan. Dan yang berikutnya ada advokat. Tahu advokat? Tahu. Advokat itu berkaitan dengan apa? Pengacara. Nah, apabila ada orang yang melakukan kesalahan hukum, maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan yang namanya bantuan hukum. Dari bantuan hukum itu kalian akan mengenal yang namanya pengacara.
itu materi tentang advokat, yaitu terkait dengan KPK. Sudah sering kenal dengan kata KPK kan? Ya. Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti kalian ketahui, di Indonesia itu kan kita kenal dengan yang namanya negara korup. Dari itulah maka pada saat pemerintahan Bapak SBY dibentuklah lembaga yang namanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk memberantas permasalahan korupsi yang ada di Indonesia. Itu sedikit singkat tentang penjelasan materinya, dan untuk lebih jelasnya nanti terkait dengan pemaparannya, sekarang kita akan melanjutkan kerja kelompok. Baik anak-anak, sebelum Bapak akan memberikan kalian pembagian kelompok dan sebagainya, atau kalian kerja kelompok presentasikan hasil yang sudah kalian ini, untuk membuka semangat kalian, kita lakukan ice breaking dulu ya. Nah, dalam kegiatan ice breaking ini supaya kita fresh lagi, supaya kalian nggak ngantuk lagi karena sudah diberikan sedikit materi, mungkin ngantuk dan sebagainya. Kita melakukan ice breaking dulu. Kita ice breakingnya dengan tepuk. Kalau saya bilang pagi, tepuknya sekali. Kalau saya bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang malam, tepuknya tidak tepuk. Ya, jadi kosong. Jadi nanti kalau kalian ada yang salah kita menyampaikan tepuk itu, berarti kalian bisa fokus. Bisa dipahami? Bisa. Oke, pagi, siang, malam, pagi, malam. Berarti masih tidak fokus. Jadi ulang lagi sekalian biar fokus semuanya, biar nanti presentasi kelompoknya berjalan dengan baik. Boleh? Sudah? Oke, fokus sekarang ya. Pagi, siang, malam, pagi, siang. Oke, berarti kalian sudah fokus untuk. Sekarang kita akan melanjutkan kerja kelompok pada waktu ini, ya. Nah, untuk pembagian kelompoknya kan waktu ini saya sudah bagi secara heterogen buat kalian. Jadi sekarang silakan kalian cari temannya untuk kita akan melakukan yang namanya kerja kelompok. Silakan saya kasih waktu cari kelompok. Baik anak-anak, kalian sudah bagi kelompoknya? Sudah. Oke, sesuai dengan kesepakatan minggu lalu tentang kegiatan proyek, di sini kan saya juga sudah menyuruh kalian untuk membuat satu proyek video pembelajaran dan akan ditampilkan pada pertemuan kali ini. Dan saya juga akan membagikan kalian terkait dengan teman kerja peserta didik. Dilengkapi ini untuk isiannya, untuk kajiannya, saya isi secara bersama, secara berkelompok untuk isian dari LKPD ini, mengisi nama kelompok, mengisi link yang sudah saya inginkan yang sudah saya kerjakan terkait dengan video pembelajaran, dan kemudian nanti untuk dipresentasikan. Untuk isian ini juga kalian bisa cari informasinya dalam mengisi teman kerja proyek ini. Kalian juga bisa isinya atau belum paham terkait dengan isiannya dan seterusnya itu bisa cari di berbagai sumber terhadap permasalahan yang ada ya. Silakan kalian lengkapi dulu terkait dengan isian dari yang sudah kalian buat waktu pertemuan yang lalu terkait dengan proyek yang sudah saya berikan. Anak-anak, silakan kalian lengkapi itu terkait dengan kegiatan kelompok. Nanti saya akan juga melakukan penilaian terhadap keaktifan kalian, bagaimana kalian mencari informasi dan sebagainya. Saya harap kerjasama kelompoknya itu diperhatikan ya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu dan isi isian yang sudah saya berikan tadi. Kalau ada permasalahan, kalau ada yang belum dipahami, belum dimengerti, boleh angkat tangan atau tanyakan kepada saya. Ya. Baik anak-anak, kelompok mana yang sudah siap untuk melakukan presentasi proyeknya? Kelompok 4. Oke, kelompok 4 silakan saya kasih waktu untuk ke depan untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Silakan, waktu saya persilakan ya. Kelompok 4 silakan untuk mempresentasikan hasil dari proyek yang sudah dilakukan ya. Silakan saya waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bapak telah memberikan waktu kepada kami dan teman-teman semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat
membuat video tentang peran lembaga hukum di Indonesia. Silakan kalau mau dimulai. Tangan jatuh. Kan semuanya kami siswa dari SMA Silakan, ini hasil proyek temannya ya terkait dengan video pembelajaran, bisa kalian simak. Dan apabila nanti ada pertanyaan, silakan saya kasih waktu ya. Nama saya itu adalah dalam bina dan 4. Perkenalkan, nama saya Nikita Setiasa, absen 50. Perkenalkan, saya Kadek. Perkenalkan, nama saya Nikita Setiasa, absen 21. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia mengenai peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan keamanan Indonesia. Nah, sebelumnya apakah kalian tahu apa itu advokat atau dengar kata advokat? Apakah kalian tahu apa saja persyaratan untuk menjadi seorang advokat? Apa sajakah kewajiban dan tugas advokat? Mari kita bahas bersama-sama. Advokat memiliki pengertian yaitu orang berprofesi memberi jasa hukum kepada orang yang berhubungan terkait dengan penyelesaian suatu kasus permasalahan atau sebagai warga NRI atau negara Indonesia. Yang kedua, sebagai tinggal di Indonesia. Yang ketiga, tidak status pegawai luar negeri atau jabat negara. Yang keempat, berusia kurang 25 tahun. Yang kelima adalah berjasa dan dana yang berdasarkan di hukum. Dan yang keenam adalah lulus ujian yang diadakan oleh advokat. Itu adalah makan sekurang-kurangnya 2 tahun secara terus-menerus pada kantor advokat. Yang kedelapan yaitu tidak pernah dipidana atau memiliki kasus kejahatan dan diancam pidana selama 5 tahun atau lebih. 9. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas tinggi. Adapun tugas dari advokat secara khusus yaitu membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, membantu hakim dalam mencari kebenaran, dan tidak boleh memutarbalikkan. Oke, tadi sudah ditampilkan videonya sangat bagus dari kelompok 4 terkait dengan advokat. Sekarang saya kembalikan lagi kepada kelompok 4 untuk melakukan sesi diskusi bagi kesanggahan, tanggapan dan yang lainnya. Silakan kelompok 4. Nah, seperti yang kalian sudah lihat dari tayangan video kami minta untuk kalian untuk memberikan kami saran atau masukan terhadap video yang kami buat tadi. Apakah ada yang memberi masukan atau saran? Oke, silakan dari kelompok lain. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menanggapi hasil dari video kelompok kalian. Beserta saya akan memberikan sebuah pertanyaan. Jadi tanggapan saya terhadap video tersebut luar biasa sekali dari segi pemaparan materi yang sangat jelas, serta dari keseragaman kalian dan juga dari penampilan yang luar biasa dengan bahasa tubuh dan bahasa kalian yang mudah dimengerti. Jadi untuk pertanyaan saya, bagaimana tanggapan kalian terkait warga yang memiliki perekonomian yang rendah atau dikatakan sebagai warga yang miskin jika terkena suatu kasus tetapi tidak bisa menyewa seorang pengacara atau advokat? Terima kasih. Nah, sebelumnya terima kasih untuk tanggapan kita. Nah, sekarang teman saya akan menanggapi pertanyaan kita. Baik, saya izin menjawab untuk pertanyaan dari kita. Bagaimana untuk orang yang miskin atau yang perekonomian yang rendah tidak bisa menyewa pengacara itu bagaimana caranya? Baik, di sini untuk masyarakat yang miskin atau perekonomian yang rendah, mereka semua sudah ada jaminan dari pemerintah dalam hukum ini, dalam menyelesaikan hukum ini. Oke, demikian tadi paparan dari kelompok 1 terkait dengan proyek yang disampaikan. Videonya sudah bagus sekali. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali dan di-upload untuk kelompok 1 ya. Saya bisa lagi untuk kelompok berikutnya untuk memberikan paparan. Silakan kelompok 1 ya. Ya, silakan kelompok 1 untuk depan untuk memberikan paparan dari yang disampaikan.
Oke, baik, akan dilanjutkan oleh kelompok 1 yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Silakan untuk kelompok 1, waktu dan kesempatan saya akan silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Budi atas waktunya. Di sini kami akan mempresentasikan video yang telah kami buat. Di sini kami membuat video beserta beberapa wawancara kepada masyarakat dan wawancara kepada polisinya juga. Nah, di sini kami mendapatkan materi tentang peran kepolisian Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta, Indonesia disusun dalam pembentukan Badan Kepolisian Negara oleh Panitia Persiapan. baik dengan keamanan. Tanpa adanya pihak keamanan yang ada hubungan dengan kepolisian, kami dari kepolisian sangat-sangat penting sekali bagi ya. Oke, tadi sudah bagus sekali dari kelompok kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil proyek videonya dan sampai masuk ke misalnya super wawancara. Sangat bagus sekali dari kepolisian, masyarakat dan seterusnya yang berkepentingan terkait dengan tugas yang sudah saya berikan. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan lagi untuk sisi diskusi. Silakan kelompok dari kelompok 1. Sekian dari pemaparan video kami. Ada yang mau memberikan saran, tanggapan, ataupun pertanyaan, dipersilakan. Video kalian sangat bagus, apalagi mendapat dokumenter, terus langsung bertanya pada sumbernya, pada polisi. Nah, terkait dengan kepolisian, di Indonesia ini kan sedang marah tentang adanya kasus-kasus kepolisian yang contohnya seperti kasus Brigadir. Nah, bagaimana keadaan masyarakat sekarang tentang kepercayaan kepada kepolisian? Terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan yang diberikan oleh Eka. Di sini kami akan menjawab sebisa kami mungkin. Nah, kemungkinan mayoritas dari warga setempat mungkin akan memiliki kepercayaan yang menurun, misalnya dari 80% menjadi menurun 70% hingga beberapa persen, 50% terhadap kepolisian. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada jawaban itu? Terima kasih. Oke. Nah, bagus dari apa yang dipaparkan dalam proyek yang dibuat oleh kelompok 1. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 telah menyampaikan presentasi dari proyek yang sudah dibuat, baik dari sangkaan, tanggapan yang lain sudah diterima oleh temannya. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kedepannya terkait dengan proyek-proyek yang Bapak akan berikan. Silakan kembali berikut untuk kelompok. Oke, tadi sudah dipresentasikan terkait dengan proyek-proyek. Saya rasa proyek yang sudah kalian buat itu semuanya bagus-bagus. Sudah ada actionnya, sudah apalagi sudah langsung melakukan wawancara. Saya bangga sekali terhadap hasil proyek yang sudah kalian berikan dan sudah kalian tampilkan atau sajikan, semuanya mendapatkan hasil yang sangat bagus dan semaksimal mungkin untuk membuat proyek itu. Saya kasih plus buat kalian semua ya. Sudah selesai terkait dengan presentasi dan seterusnya materinya. Sekarang silakan kalian kembali ke tempat dan silakan kalian kumpulkan tugas yang sudah saya berikan tadi. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Oke, tadi sudah selesai untuk melakukan presentasi. Silakan kumpulkan tugas yang sudah saya berikan di ke depan. Perwakilan kelompok silakan mengumpulkan ke depan.
terima kasih ya sudah mengerjakan dengan baik dan sudah mendapatkan hasil yang maksimal dalam penyelesaian presentasi kelompok. Baiklah anak-anak semuanya, karena sudah pembelajaran yang kita lakukan baik itu terkait dengan pembahasan materi melalui yang Bapak berikan tadi, melalui kerja kelompok atau presentasi kelompok yang sudah saya sampaikan tadi. Sekarang kita akan melakukan rangkuman pembelajaran terkait dengan apa yang sudah kalian pelajari dari pertemuan tadi selama kurang lebih 90 menit ini. Ada yang bisa memberikan saya terkait dengan rangkuman sebelum saya? Oke, silakan Sudi. Saya akan menjelaskan sedikit kesimpulannya. Yang pertama yang mengenai penjelasan dan presentasi dari teman melalui video pembelajaran, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dapat terwujud bila tidak disertai dengan penegakan hukum yang merupakan upaya untuk melakukan ketentuan hukum yang berlaku oleh aparat penegak hukum bersama masyarakat yang mewujudkan supremasi hukum, menegakkan keadilan dan mewujudkan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Oke, terima kasih. Bagus sekali rangkuman dari Sudiasi. Ada yang mau yang merangkum terkait kegiatan pembelajaran? Oke, silakan Surah siapa? Saya merangkum sedikit tentang kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Jadi tadi kita sudah mempelajari tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian seperti kepolisian, kejaksaan, hakiman, advokat, dan KPK atau yang lebih dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mana tugas dia memiliki perannya masing-masing. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, dari kesimpulan yang disampaikan oleh teman kalian dari Sudiasi sama dari Surah Sepa sudah menyimpulkan atau merangkum pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Dan Bapak akan menyimpulkan bersama kalian pembelajaran yang kita sudah lakukan. Kita sudah belajar tentang yang namanya peran lembaga penegak hukum. Peran lembaga penegak hukum itu kan terkait dengan lembaga yang berperan penting dengan menjaga keamanan, kedamaian, dan ketentraman hukum, baik dari kepolisian, jaksa, advokat, dan yang lainnya. Materinya sudah lengkap dan sudah disampaikan dengan bagus pembelajaran yang sudah kita lakukan pada pertemuan kali ini. Saya harapkan semua bisa berjalan dengan baik. Bisa dipahami dan dimengerti terkait dengan pembelajaran pada pertemuan kali ini kan? Bisa. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan melakukan yang namanya refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran hari ini yaitu terkait dengan apa sih yang sudah kalian dapatkan selama proses pembelajaran baik itu pertemuan lalu dan sampai dengan pertemuan ini. Kalau kalian melakukan refleksi menjawab satu pertanyaan yang saya berikan, nanti saya juga akan kembali lagi kirim ke Google Form-nya kalian. Untuk kegiatan refleksi ini saya tidak minta sekarang, kalian bisa kerjakan atau di rumah. Saya kirim ke Google Classroom, WA grupnya. Kalian bisa isi di rumah sampai malam nanti, biar saya menjadi pedoman apa yang harus saya perbaiki dalam kegiatan pembelajaran, dan kalian juga tahu sejauh mana dan apa yang sudah kalian dapatkan dalam proses pembelajaran yang sudah kalian lakukan dan kalian dapatkan. Sudah bisa dipahami? Bisa. Nah, karena sudah kita melakukan rangkuman serta melakukan yang namanya refleksi, dan untuk memantapkan lagi terhadap pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita dapatkan, maka pada pertemuan pada berikutnya kita akan melaksanakan yang namanya post test. Tadi kan sudah di awal kita adanya pre test, dan sekarang ada namanya post test. Nah, kembali lagi kita gunakan PPACK-nya ya, kita gunakan mikrofon. Silakan lihat apinya, saya kirim kembali soal post testnya. Oke, silakan lihat di grup WA-nya, sudah saya kirim. Saya kasih waktu 5 menit kembali untuk mengerjakan soal post test ini. Saya harap mudah-mudahan dari pretest tadi yang mendapat nilai rendah dan sebagainya tidak lagi di post test ini. Silakan kerjakan dulu ya. Sudah? Waktunya lagi tinggal 1 menit ya untuk mengerjakan post testnya.
Oke, ini sudah ada masuk yang sudah selesai mengerjakan. Oke, lagi berapa orang yang belum? Silakan kerjakan. Dah, ini hasilnya sudah lumayan bagus. Sudah semua selesai mengerjakannya? Sudah. Oke, saya lihat Budi tadi bilang 40 ya, sekarang udah dapat nilai 85. Dah bagus nilainya, dah ada peningkatan ya. Tadi siapa yang bilang tahu ya? Dapat 45? Gita ya? Saya lihat dulu. Oh iya, dapat 90. Oke, bagus. Beri plus untuk kita semua ya. Oke, ini saya rasa sudah kemajuan. Nilainya sudah bagus, nilainya sudah memenuhi KKM lebih dari 75. Semuanya sudah memenuhi KKM. Oke, terima kasih ya untuk kegiatan post-testnya. Saya rasa kalian sudah paham terkait dengan materinya yang saya berikan. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah selain kegiatan post-test yang sudah saya berikan kepada kalian, silakan kalian akan saya berikan tugas untuk penugasan di rumah, terus biar kalian bisa mencari ilmu, menambah ilmu lagi. Silakan kalian kerjakan tugas di modul ajar halaman 43, lihat modulnya, bagian penugasan mandiri dan tugas dikumpul minggu depan. Sesuai dengan kesepakatan yang tadi di pas pertama kan kalian harus kumpul tugasnya tepat waktu. Jadi saya minta tugasnya untuk bisa dikumpul minggu depan. Silakan kalian kerjakan. Untuk penugasannya itu kalian gunakan kertas folio, isi nama, nomor kelas dan lengkap yang lainnya. Nanti kumpul pada pertemuan berikutnya. Bisa dipahami terkait dengan tugas? Bisa. Selanjutnya, nah karena sudah semua kegiatan pembelajaran yang kita sudah lakukan berkait dengan pembahasan materi, post-test dan seterusnya, saya anggap pembelajaran sudah selesai untuk pertemuan kali ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi yang namanya terkait dengan materi berikutnya kita akan membahas tentang yang namanya demokrasi. Ya, kita akan membahas tentang yang namanya demokrasi. Jadi kalian akan pelajari materi itu untuk bisa minggu depannya kita belajar dengan lancar. Itu pertemuan untuk minggu depan. Silakan kalian cari informasinya bisa di paket maupun di mana aja. Bisa dipahami untuk materi minggu depan? Bisa. Oke, selesai. Dan kita bisa tutup pelajaran untuk hari ini kalau tidak ada pertanyaan. Jadi semuanya berdoa menurut cara masing-masing. Berdoa dimulai. Doa Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan ya. Terima kasih.